Hal yang paling penting yang berhasil Boyan Hodak terapin ke dalam tim ini adalah selain faktor Boyan Hodak, ada lagi faktor suksesnya Persib Bandung yang kadang hal ini dianggap sebelah mata ataupun dilupain, padahal hal ini ngaruh banget. Persib Bandung saat ini tidak sedang membahas sejarah, tapi mereka sedang mengukir sejarah. Bintang 4 yang tersemat di atas logo, capaian back-to-back Champions Liga 1, membuat Persib layak menyandang status sebagai klub terbaik Indonesia saat ini. Perjuangannya memang gak mudah, tapi Persib membuktikan diri bahwa mereka adalah yang terbaik. Hari ini kita bakal ngebahas satu momen yang gede banget di sepak bola Indonesia saat ini, yaitu Persib Bandung yang emang ngebuktiin kalau mereka layak jadi raja sejati Liga 1. Buat yang bilang musim lalu cuman hoki doang karena Championship Series, sekarang kayaknya harus diem dulu deh. Karena dengan format full kompetisi, nyatanya Persib Bandung bisa back-to-back juara. Capaian ini tentu jadi prestasi yang luar biasa dan gak gampang buat dilakukan oleh klub-klub di Indonesia. Di video kali ini kita bakal kupas habis apa sih rahasia dibalik dominasi Maung Bandung 2 musim terakhir. Sebenarnya apa rahasia Boyan Hodak bisa langsung ngegas raih gelar back-to-back di 2 musim pertamanya bersama Persib Bandung. Kalau gitu gak perlu lama-lama lagi, bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Persib musim ini beda. Kalau musim lalu mereka juara lewat format Championship Series, tahun ini mereka datang bukan cuman buat main doang, tapi buat mertahanin gelar juara. Hal yang paling penting yang berhasil Boyan Hodak terapin ke dalam tim ini adalah DNA juara. Dan DNA juara ini bukan cuman soal motivasi bang, tapi ini soal sistem, stabilitas, dan visi permainan. Faktanya apa? Faktanya adalah Persib di bawah kendali Boyan Hodak bukan jadi tim dengan penguasaan bola yang tinggi, bukan juga jadi tim yang selalu menguasai permainan, tapi mereka mainin permainan yang efektif. Mereka benar-benar fokus terhadap efisiensi serangan dan soliditas pertahanan. Selain itu mereka juga jadi tim yang selalu tampil konsisten dengan mental juara walaupun banyak halangan yang menimpa mereka. Dari fakta tadi, Persib emang gak selalu main indah, gak selalu main cantik. Mereka cuman berusaha selalu main efektif dan main cerdas. Gaya main mereka tuh kayak lo ngelakuin hal penting tanpa banyak gaya. Simple tapi deadly. Dan kalau ngomongin Boyan Hodak, dia tuh bukan tipikal pelatih yang banyak drama. Dia bahkan gak mau pemainnya nerapin permainan ngulur waktu walaupun mereka udah unggul duluan. Boyan Hodak adalah pelatih yang selalu nanemin supaya Persib bisa main totalitas di setiap menitnya. Walaupun di babak pertama mereka udah unggul, tapi di babak kedua mereka selalu fight layaknya skor masih 0-0. Gak kasih kendor sama sekali. Dan yang paling penting juga, kelebihan Boyan Hodak adalah dia tahu persis siapa yang harus main, kapan harus main, dan strategi apa yang harusnya dibawa ke tiap laganya. Kondisi tim Persib musim ini selalu gak stabil. Banyak pemain inti yang cedera, tapi dia tahu dan selalu bisa nyesuaiin strategi dengan kekuatan skuad yang ada. Dia bener-bener gak cuma ngandelin pemain inti doang, tapi semua pemain dia andelin karena dia percaya terhadap kemampuan para pemainnya. Boyan Hodak punya pandangan bahwa semua pemain itu digaji, jadi mereka semua layak tampil dan semua layak buat ngasih 100% performa buat Persib. Dan itu emang kebuktian. Walaupun ketika pemain inti sering absen dan permainan Persib gak sebagus biasanya, tapi setidaknya mereka bisa bertahan dan buktinya bisa juara di tengah kondisi yang sulit kayak gitu. Selain faktor Boyan Hodak, ada lagi faktor suksesnya Persib Bandung yang kadang hal ini dianggap sebelah mata ataupun dilupain, padahal hal ini ngaruh banget. Yap, manajemen. Persib itu adalah klub dengan fondasi finansial yang sehat, gajinya lancar, fasilitas oke, dan gak ada drama internal. Fakta yang gua kutip dari bola.com, emang ada 3 faktor dari manajemen yang bikin Persib sukses musim ini. Yang pertama, gaji pemain dan staf dibayar tepat waktu. Kedua, manajemen all out banget buat menuhin kebutuhan pelatih dan pemain. Dan yang terakhir, lingkungannya profesional. Hal ini bikin pemain nyaman dan fokus buat bertanding. Bayangin, lo bisa punya pelatih hebat, pemain top, tapi kalau internal berantakan, hasil di lapangan juga pastinya kacau. Pelatih dan pemain top itu pasti nggak akan nampilin performa yang maksimal di lapangan. Mereka bakal main setengah hati dan pas main juga bisa aja kepikiran, wah gaji gua belum cair nih, mana cicilan belum kebayar. Dan kondisi kayak gitu pasti bikin mereka gak fokus buat main kan. Nah spesialnya Persib adalah mereka punya kenyamanan. Manajemen berhasil nyiptain kondisi yang sehat, dan itu jadi senjata diam-diam buat mereka juara. Dan seperti yang gue bilang di awal, Persib musim ini gak cuma ngandelin 1 atau 2 pemain doang buat nyetak gol.
Beda sama musim lalu yang perannya bergantung banget sama David da Silva dan Ciro Alves. Cuman karena musim ini da Silva banyak cedera dan Ciro emang jadi kehilangan tandemnya, ternyata pemain lain bisa muncul buat ngisi kekurangan tersebut. Kita sebut aja Tyrone Del Pino. Posisinya bukan striker tapi dia bisa jadi top skor Persib dengan 15 golnya. Kemudian Ciro Alves yang selalu manjain rekan-rekannya buat nyetak gol. Beckham Putra yang musim ini cukup produktif. Bahkan ketika lini serang buntu dan lini tengah kehilangan kreativitas, duet back tengah mereka yaitu Nick Kuipers dan Gustavo Pranka bener-bener bisa jadi pemecah kebuntuan banget. Dan hal ini jadi bukti bahwa gaya mainnya Persib emang gak terlalu dominan, tapi mereka efisien banget. Mereka gak cuma ngandelin satu pemain doang, tapi semuanya benar-benar kerja keras dan punya fighting spirit yang sama. Kemudian faktor yang terakhir yang menurut gua jadi kunci sukses Persib back to back adalah dukungan dari Bobotoh. Kita tahu bahwa dukungan Bobotoh benar-benar gokil banget. Walaupun terkadang stadion gak penuh, tapi mereka tetap konsisten ngasih dukungan yang all out khususnya buat para pemain. Contohnya waktu mereka mau tanding El Clasico lawan Persija, Bobotoh bener-bener menuhin sesi latihan Persib di GBLA dan ngasih dukungan yang maksimal banget. Terus mereka juga kreatif, selalu berisik pas Persib Bandung tanding. Dan mereka juga bikin beberapa chant khusus buat para pemain, kayak buat Ciro Alves, David da Silva, Kevin Rey Mendoza, Tyrone Del Pino, sampai Nick Kuipers. Menurut gua ini yang bikin Persib beda. Dengan dukungan yang maksimal, para pemain bisa jadi jauh lebih semangat, punya energi positif karena mereka tahu di belakang mereka ada Bobotoh yang percaya. Dan Persib tampil bukan cuma sekedar buat menang, tapi buat bikin Bobotoh senang. Nah, setelah sukses di musim ini, pertanyaannya sekarang adalah bisa nggak Persib buat tetap tampil konsisten di musim depan? Mereka yang nantinya bakal berkancah di Asia, apa bisa ngasih prestasi yang maksimal juga? Menurut gua, faktor penentu buat Persib di musim depan mereka setidaknya ngejalanin dengan baik 4 hal ini. Yang pertama, mertahanin para pemain kunci. Yang kedua, karena ada beberapa pemain asing yang habis kontrak dan bakal pisah, mereka harus dapetin pemain asing yang berkualitas. Yang ketiga, nyiapin mental yang lebih kuat. Dan yang terakhir, dukungan Bobotoh harus terus berlanjut. Boyan Hodak udah bikin sejarah, tapi sejarah itu belum selesai. Kalau musim depan mereka bisa mempertahankan level ini, bukan gak mungkin Persib bakal bikin era dominasi baru di Liga 1. Kesimpulannya, Persib juara bukan karena hoki, tapi emang karena kombinasi strategi yang presisi, manajemen yang solid, mental tim yang matang, dan dukungan dari Bobotoh. Boyan Hodak emang pelatih luar biasa, tapi Persib musim ini juga nunjukin kalau jadi tim besar tuh soal konsistensi dan detail. Jadi gimana menurut lo bang? Apakah musim depan mereka bisa hat-trick juara dan berprestasi di Asia? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kalau lo suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan update sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, lebih mendalam dan gak gitu-gitu doang. Gua Zidane Fatoni pamit dulu. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.